Jadi tidak terbatas pada ini saja. Saudara boleh menanyakan apa saja ya terkait dengan topik kita. Bapak izin bertanya, Ya, silakan. semuanya apakah nanti ada kemungkinan materi sebelum UTS bakal keluar lagi di UAS? Nah dulu ya, belajar. Gimana, gimana? Silakan. Yang ingin bertanya, silakan. Terkait Apakah dengan materi sebelum UTS bakal keluar lagi nggak ya Pak di UAS? jadi udah paham semua nih ya. Halo, silakan mau bertanya. Bapak, Ya, untuk materi sebelum UTS bakal keluar lagi nggak ya di UAS? ya. Saya kira begitu ya. Jadi karena materinya apa namanya yang habis UTS itu nggak begitu banyak ya. Jadi saya sisipkan sedikit yang dari masalah UTS. Ya, jawabannya iya. Baik, Jadi terima kasih sifat Pak. ya sifat ujiannya komprehensif ya. Lalu yang selanjutnya, boleh di luar ini pun nggak apa-apa ya. Bertanya di luar soal-soal yang ada di sini. Boleh saudara bertanya, nggak apa-apa. Silakan. Bapak maksud konferensi itu gimana ya, Pak? Apa? Maksud konferensi itu gimana, Pak? Konferensi apa? Komprehensif, Pak. Maksudnya gimana? Konferensi itu maksudnya semua ya. Semua yang sudah dibahas itu akan diujikan. Jadi ujian komprehensif itu semua materi kuliah ya dari awal hingga akhir. Tapi bobotnya banyak di materi-materi yang apa setelah UTS. Bobotnya lebih banyak di situ. Saya kira nggak ada masalah ya. Ujiannya nggak sulit. Ya, silakan mau bertanya mah. Bapak, apa waktu UAS itu nanti boleh open cheat sheet atau open note, Pak? Ya, mungkin open cheat sheet sih ya. Open cheat sheet. Dari yang sudah-sudah itu nggak ada masalah ya. Ujian akhirnya. Ujian semester maksud saya. Ujian akhir semester. Umumnya nggak ada masalah ya. Tapi ya
perbolehkan membawa cheat sheet. Saya kira untuk pertemuan yang ke depannya, saya kira nggak perlu diadakannya, karena akan gini-gini juga kita akan membahas soal-soal yang saya beri atau memberikan kesempatan pada saudara untuk bertanya di luar ini pun nggak apa-apa. Ya, di luar pertanyaan ini boleh bertanya apapun, silakan. Bapak, Ya, izin bertanya. Kan boleh. biasanya kalau soal yang si per N itu contoh soalnya kayak TV komposit gitu kan Pak. Ya, Misalkan sudah diketahui frekuensinya itu di 7 MHz misal. ya. Nah, tapi kalau misalkan yang didapatkan itu di soal misalkan digital yang tidak diketahui itu bandwidthnya, bandwidth frekuensinya, bandwidth efektifnya itu gimana Pak? Untuk komposit ya, um, kalau nggak diketahui bandwidthnya, kita harus sudah ngerti bahwa untuk sinyal video itu 7 mega atau 6 mega, ya, 7 atau 6 mega. Itu mah udah satu apa ya, yang bersifat umum. Jadi kalau diketahui bandwidth sinyalnya, otomatis kita harus tahu bahwa itu 7 atau 6 mega. Ya, itu. Oke. Jadi biasanya ya dipastikan eh, bandwidthnya tuh 6 atau 7 mega. Menjawab? Nah, iya Pak, tapi kalau misalkan digital itu berapa biasanya Pak? Oh, yang digital. Ya, Eh, kalau yang TV digital, ya itu sebetulnya sama aja ya dengan yang analog ya. Untuk videonya sekitar 7 atau ya 6 atau 7 megahertz sama aja. Ya. Hanya perbedaannya di modulasi yang beda. Oke? berarti Pak kalau misalkan nanti di soal ini pak menggunakan modulasi ini, misal itu tuh untuk perhitungan ke mananya Pak? Ya sebetulnya apa modulasi itu nggak terkait di sini ya, nggak terkait, ya. Nggak terkait. Jadi artinya ini secara umum bandwidthnya pokoknya segitu. Untuk sinyal video adalah 6 atau 7 MHz. Iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya. Bapak izin bertanya, Ya. untuk bobot nilai UTS dan UAS itu kira-kira berapa persen ya Pak? Em,
Dari yang sudah saya tunjukkan ya, itu 35% tes, lalu 40% UAS ya. Atau mungkin bobotnya saya buat sama saja, ya. 40-40. Yang 20 itu eh, untuk apa namanya, untuk kuis ya, kuis, tugas ya. Tapi kan lebih banyak kuis ya, yang udah saya berikan itu. Jadi ya katakanlah 40-40 lah begitu. Baik, terima kasih, Kak. Ya ya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi? Bapak, apakah untuk soal UAS nanti Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Halo? ya Pak, apakah kayak 5 soal atau berapa Pak? Oh, jumlah soalnya. Iya, Biasanya saya ngasih cuma 5 ya. 5 agar supaya persoalannya 20%. Jadi kalau 5 berarti 100% kan. Tapi dari satu soal itu bisa jadi ada beberapa ya. Jadi nomor 4 misalkan A, B, C begitu. Ya, iya jadi Pak tiap soalnya tuh poinnya beda-beda, jadi bobotnya beda-beda. ya bobotnya beda-beda, betul. Ya baik Pak. Hal yang penting yang kamu harus paham ya tentang satuan itu. Karena saya lihat satuan-satuan itu masih kacau gitu ya. Jadi gimana kita mengkonversi dari BBM ke mikrowatt ya, lalu dari mikrowatt misalkan ke mikrovolt seperti itu ya. Jadi penguasaan daripada satuan-satuan itu harus dikuasai. Dari watt misalkan ke apa, ke dB, mikrovolt ya, dan seterusnya. Gimana? Ada lagi yang tanyain?
Kira-kira kalau nggak ada lagi gimana ya? Kita stop aja ya. Dan untuk pekan depan saya kira nggak perlu kita adakan kuliah ya. Masih kesempatan buat belajar. Oke. Ya bagaimana? Setuju ya. Jadi untuk minggu depan kita ada Bapak kalau kuliah. misalkan bahas soal boleh gak Pak? Oh, bahas soal yang tadi. Boleh. Sebentar. Ya. Ya gimana? Bapak kalau nomor 24 boleh gak Pak? Nomor 24. Oke. Dalam pengukuran sebuah non-speaker amplifier, material gain diperoleh hasil pengukuran daya noise sebesar 20 mikrowatt pada frekuensi 60 MHz dan RBW 10 kHz. Jika total gain, ya, gain total ini adalah 49 dB. Berapa NF-nya? 20 mikrowatt, dan terbaca 20 mikrowatt, frekuensi 60 MHz, bandwidth 10 kHz, total gainnya 49 dB. Ya. Bentar, ya. Oke, jadi diketahui noise-nya, ya, noise-nya adalah 20 mikrowatt. Lalu gain totalnya adalah 49 dB, ya. Ini diukur pada 10 kHz bandwidth. 10 kHz bandwidth. Jadi rumusnya kan noise figure itu sama dengan 20 log B, ya, minus 10 log B minus 10 log gain, ya, gain total aja, plus 187,27 dB. Ya, kita masukkan aja 20 log. Ininya 20 mikrowatt kan. Berarti ah, 20 kali 10 pangkat minus 6. Kita ke watt ya. Ke watt adalah kali 10 pangkat minus 6 minus 10 log 10 kali 10 pangkat 3 karena kilohertz ya. Minus 10 log. Ya ini udah kita apa namanya, udah kita langsung aja ini again 9 dB plus 187,27.
tinggal masukkan aja ya 20 log 20 log 20 pangkat 6 minus 93, ini minus 93 ya, saya bikin 94 minus 20 log bandwidth kita 10 pangkat 6 langsung aja. Sorry, ini saya 20 log 10 minus 3 10 log 10 aja. 10 log 10 tambah 3 40 dB, ini 40 dB ya, 40 dB, ini minus 49, ini plus 187,27, jadi minus 94 minus 40 minus 49 plus 187,27. Ambil. 94 minus 40 minus 49 plus 187 plus 187,27. 4,27. Isinya adalah 4 4,27 dB. Ya udah gitu aja. Jadi yang 20 mikrovolt ya, itu kita ubah dulu ke dalam volt adalah 20 kali 10 pangkat 6 log kan. Ini kan satuan standarnya kan volt ya. Jadi harus kita kembalikan dulu ke standar satuan volt. Kemudian ini log B-nya adalah bandwidth. Harusnya kan 1,2 kalikan bandwidth ya. Cuman faktor 1,2 itu sudah dikerjakan di sini. Sudah ditotalkan di sini ada 10, apa 10 log 50 ohm, kemudian minus 10 log 1,2, kemudian juga ada koreksi bandwidth dan sebagainya. Udah masuk di sini di 187,27. Jadi kita hanya menghitung RBB-nya saja, jadi bandwidth spektrum yang kita pakai yaitu 10 kHz, kemudian gain totalnya. Gain total itu adalah gain amplifier yang diukur noise figure-nya plus dengan gain preamplifier ya. Jadi ini jawabannya. Jadi 20 log 20 kali 10 pangkat 6 minus 10 log 10 kali 10 pangkat 3 minus 49 plus 187,27 dB adalah 4,27 dB. Ini jawabannya. Begitu. Ya, ya selanjutnya. Ya, gimana? Kalau untuk setup pengukurannya itu yang diagram one line atau yang bagaimana Pak? Ya untuk yang soal ini. Data pengukurannya. Iya Pak. Oke.
Jadi setup ukurannya ya. Pertama kita gambarkan dulu diagram setup diagram pengukurannya ya. Jadi gini, ini amplifier ya, DUT-nya. Oke. Kalau ini adalah harus kita terminasi dengan Z0. Makanya di sini akan timbul noise sebesar K kalikan dengan T, lalu diperkuat oleh amplifier yang punya gain G bandwidth B ya. Hanya kita keluar rumusnya adalah noise figure itu tadi 20 log P minus 10 log bandwidth minus 10 log gain plus 187,27. Setelah kita turunkan kan, masih ingat kan turunannya. Nah, kemudian stepnya adalah yang pertama itu adalah kita ngukur gain. Ngukur gain, ada generator, kemudian kita pasang di sini amplifiernya, ya. Mungkin dua amplifiernya, kan di sini amplifier GA, amplifier diukur gainnya atau amplifier underpass-nya, katakan demikian, ya. Amplifier underpass-nya, ini underpass-nya, kemudian ini preamp, ya. Udah, ini kita ukur dengan menggunakan spektrum analyzer. Ini spektrum analyzer, ya. Lalu ini yang pertama, yang kedua, kalau misalnya kita ukur ininya berapa, kalau kita hitung menggunakan rumus ini ya sudah. Itu step pengukurannya kan begitu. Step pengukurannya adalah ini, cuma gini aja. Gambarnya adalah gini, ya. Jadi si amplifier kita terminasi dengan 50 ohm, Z0. Ya udah, langsung kita kasih kasih supply, ya, si amplifiernya. Jadi di sini kita nggak melibatkan signal yang diukur, tapi betul-betul noise yang dibayangkan dari Vietnam ini. Gitu. Oke, ya udah cukup ya. Pengukuran gain amplifier. Nah, jadi dalam metode ini ya, gain amplifier itu sangat penting sekali. Jadi harus kita ukur, betul-betul kita harus tahu berapa gainnya. Sebabnya ini kalau kita gainnya nggak betul-betul kita ukur, maka hasilnya pun di sini akan beda. Ya, bisa jadi nggak nggak seharusnya. Kenapa gainnya tidak kita tahu dengan pasti ya. Jadi harus kita tahu pasti yaitu dengan cara kita ukur langsung gain si amplifiernya. Itu untuk metode gain. Ya, menjawab? Siap terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Lalu yang berikutnya? Bapak izin bertanya, Ya, jika tegangan yang diketahuinya itu dalam dB microvolt, berarti diubah dulu ke microvolt, Bapak. gimana? Kalau yang diketahui? Jika yang diketahuinya itu dalam dB microvolt, berarti harus diubah dulu ke microvolt. Oh gitu. Ya, jadi gini. Jadi kalau umpamanya yang diketahui adalah apa? Misalkan yang diketahui adalah boleh diketahui sebesar 20 dB microvolt misalkan gitu kan ya. Nah ini apa kita harus dibuat dulu log P-nya ke dalam dB atau gimana gitu kan pertanyaannya? Ya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau udah diketahui 20 dB microvolt, ya
seperti ini, maka eh, kan rumus aslinya kan gini, 20 volt volt ya. Ini aslinya adalah dB mikrovolt. Oke, dB mikrovolt. Nah, ini harus kita bikin ke dalam dB dB mikrovolt ya, ke dalam dB volt. Ini kan dB volt, hasilnya dB volt, ini dB mikrovolt. Jadi kalau diketahui dB mikrovolt, ya bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk dB volt supaya mengikuti rumus ini. Ya, nah ini 20 dB mikrovolt. Berapa dB volt? Gitu kan? Berapa dB volt? Berapa dB volt? 20 dB mikrovolt kita ubah ke dalam dB volt. Kalau hasilnya jadi 20 dikali 10 pangkat min 6 dB volt, itu bisa nggak ya, Pak? Gimana? Kalau hasilnya itu jadi 20 dikali 10 pangkat min 6 dB volt, itu bisa nggak ya, Pak, nanti di UAS? 20 dB volt, 20 dB kalikan 10 14 6. Iya, jadi hasilnya itu 20 kali 10 pangkat min 6 dB volt gitu, Pak. Oh, 20 kali 10 14 6 dB volt. Enggak. Ya. Ini kita ubah ke dalam dB volt. dB mikrovolt ini ke sini 10 pangkat 6 kan. Ya. Tapi ini dalam dB nih. Ya, dalam dB. Oke. Jadi apa namanya? Aduh nih, dB volt, dB, dB volt, kita ubah ke dalam dB mikrovolt. Ya. Ini 120. Jadi 0 dB volt itu sama dengan 120 dB mikrovolt. Jadi dB mikrovolt ke dB volt. Ini berarti apa? Minus berarti ini minus 100 dB volt. Gitu ya. Coba 20 dB mikrovolt dalam dB volt. Ya ini ntar sebentar ya. Ini agak agak kacau nih. Ya. 20 dB mikrovolt. Ini dari dB mikrovolt aja dulu. dB mikrovolt ke dalam dB volt. Ya. Berarti coba 0 dB mikrovolt sama dengan berapa dB volt. Ya. Atau 0 dB volt berapa dB mikrovolt. Berarti 0 dB mikrovolt
itu sama dengan ah ini jadi kacau nih, saya pikiran kenapa gimana di kacau ini. 0 dB volt sama dengan 0 dB microvolt. Enggak. Ya. Karena ini 0 dB volt itu sama dengan 1 volt. Ya. Karena 20 dB satu adalah 0. Tapi ini menjadi 20 volt. 10⁻6. Bentar ya, ini 0 dB 120 dB betul ini kayaknya. 120. Coba 1 dB. Ya kayaknya gini ya. Jadi 0 dB microwatt sama dengan 120 dB microwatt. 0 dB watt sama dengan 120 dB microwatt dua kalinya. Ya, dua kalinya. Karena eh, apa namanya 20 log ya. Jadi berarti kalau katakanlah 10 dB volt sama dengan berapa dB microwatt nih? Sama dengan 12 dB. 20 log. Ini sementara ini kita pending dulu ya. Pertanyaan saudara saya pending dulu. Nanti akan saya jelaskan dalam sesi lain ya. Oke. Jadi pertanyaan ini saya keep dulu, simpan dulu ya. Bagaimana konversi dari dB volt ke volt ya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Ada yang lain? Ada yang lain silakan. Ini yang tadi pertanyaannya bagus, menurut saya keep ya. Ada perhitungannya ada, ya cuman saya agak lupa.
Ada pertanyaan yang lain? dBm sama dengan plus 107 dB mikrowatt ya. Coba kita itu. Lalu 0 dB mikrowatt sama dengan minus 107 dBm. Oke. Berarti tadi plus 20 dB mikrowatt yang misalkan ya. Berarti ini sama dengan 120 dB mikrowatt sama dengan 107 kurang 20 berapa tuh? 107 kurang 20 sama dengan plus eh minus maaf minus minus 107 dBm plus 20 dB ya sama dengan minus 87 dBm. Sekarang kita ubah ke dBm dulu. Lalu minus 87 dBm ini lagi ya plus 107 minus 87 20 lagi dB mikrowatt dB mikrowatt ya kita ketemu. Ini harus kita, ya pokoknya nanti kita itulah, saya jawab nanti di kesempatan yang berikutnya ya. Oke, kita pending dulu pertanyaan ini. Bagaimana mengubah dari dB mikrowatt ke watt ya. Ya, mungkin yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan. Halo, kalau ada pertanyaan, silakan. Masih ada pertanyaan, silakan. Yang tadi akan saya jawab pekan depan ya.
Bapak maaf, jadi pekan depan bakal ada pertemuan lagi berarti Pak. Gimana? Berarti pekan depan akan ada pertemuan lagi untuk membahas pertanyaan tadi Pak, Iya, atau tidak? akan saya buka kelas ya untuk menjawab tadi dan juga yang lainnya. Bagi yang mau ikutan boleh ya. Oke, akan saya buka kelas untuk menjelaskan yang tadi ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya akhiri aja sampai di sini ya. Ya, oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, nggak ada masalah lagi, saya akhiri di sini. Pekan depan kita masih buka kelas ya untuk menjawab pertanyaan tadi dan juga yang lainnya. Baik Pak. Oke, ya baik sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya.